Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Nah, pada video kali ini saya masih akan melanjutkan video-video sebelumnya tentang pembahasan soal KSM Biologi tahun 2020. Oke, agar tidak mengolor waktu, langsung saja kita mulai dari soal nomor 25. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ajarilah anak-anak kamu berkuda, berenang, dan memanah. Berenang baik bagi kesehatan karena dapat melatih otot-otot tubuh. Ketika otot-otot berkontraksi, terdapat beberapa peristiwa sebagai berikut." Di sini ada 7 peristiwa yang nantinya kita bahas di pembahasannya ya. Berdasarkan data di atas, urutan peristiwa yang terjadi selama kontraksi otot adalah, berarti untuk yang nomor 25 ini kita akan mempelajari tentang mekanisme kontraksi otot. Kalau ada mekanisme, lebih baik saya kasih gambar saja ya, biar kalian juga akan lebih paham. Ini dia gambarnya. Ini adalah gambar mekanisme kontraksi otot. Selain gambar, saya akan tulis di sini keterangannya ya. Di sini saya akan menuliskan penjelasannya ya di bawah agar kalian juga akan lebih paham lagi. Mekanisme apa tadi? Kontraksi otot ya. Nah, mekanisme kontraksi otot, adanya kontraksi otot itu diawali dengan datangnya impuls saraf. Jadi harus ada impuls sarafnya dulu ya. Sebenarnya kemarin kita sudah belajar tentang impuls saraf ini, di mana yang namanya saraf ya, saraf itu nantinya akan memberikan sinyal kepada otot agar otot itu bisa bergerak melalui apa? Akson. Mana aksonnya? Iya, ini adalah akson dari sistem syaraf ya, impuls sarafnya. Nah, di sini dimulai ketika adanya sinapsis yang dipenuhi oleh asetilkolin. ACH ini adalah asetilkolin ya, yang dilambangkan dengan merah-merah ini adalah asetilkolin. Ini memenuhi celah sinapsis. Jadi di sini saya tulis sinapsis atau celah sinapsis ya. Celah sinapsis dipenuhi oleh asetilkolin ya. Nah, sinapsis ini, kemarin kan kalian sudah belajar juga ya, sinapsis ini adalah daerah yang menghubungkan antara saraf dengan serabut otot ya. Ini adalah sarafnya, akson ya, dan di sini ada serabut otot. Serabut otot nantinya ada aktin dan juga miosin ya. Nah, adanya asetilkolin di celah sinapsis ini, dia akan merembeskan ion kalsium ke serabut otot. Jadi dia seolah-olah nantinya akan mengundang ion kalsium itu datang ke serabut otot. Di mana di sini ion kalsiumnya ini adalah yang warna biru ya. Jadi warna birunya ini nantinya akan ke serabut otot. Dilihat di sini ya. Jadi ketika ada saya ulangi lagi ya. Ketika ada asetilkolin di celah sinapsis, dia nanti akan mempengaruhi ion kalsium itu akan ke serabut otot. Jadi di sini saya kasih asetilkolin. Mohon maaf ya, ini ada bunyi jam ya. Nah, asetilkolin ini akan merembeskan ion kalsium ke serabut otot. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ion kalsium ini ya, ion kalsium ini Ca2+-nya ini akan berikatan dengan troponin. Mana yang disebut troponin? Iya, di sini adalah troponin. Jadi yang warnanya ungu ini adalah troponin. Kalian masih ingat yang namanya otot itu ada 2 ya, aktin dan juga miosin ya. Dimana aktin dan miosinnya, miosinnya ini adalah yang ini. Ini adalah aktinnya ya, aktinnya. Kemudian ini adalah miosinnya. Nah, dimana yang aktin itu ada tiga struktur ya. Di sini ada troponin, kemudian yang kayak benang ini adalah tropomiosin ya. Saya tuliskan dulu. Tropomiosin.
Kemudian yang bulat-bulat yang warnanya coklat ini adalah aktinnya ya. Jadi ini adalah aktinnya. Ini adalah struktur aktin. Kemudian kalau yang miosin itu ada ini miosin filamen ya, filamen miosin, filamen miosin. Kemudian di sini ada kepala miosin. Oke. Kalau kalian masih bingung, nanti kalian pelajari dulu di bagian otot itu ada di kelas 2 ya, kelas 11 ya. Kalian bisa pelajari di situ ya. Oke, saya lanjutkan. Ketika ion kalsium itu sudah berada di serabut otot, maka ion kalsium ini akan berikatan dengan yang namanya troponin. Dilihat di sini, yang biru-biru ini akan berikatan dengan troponin, yang ungu-ungu ini ya. Oke, saya tulis dulu di sini biar tidak lupa. Ion kalsium ini akan berikatan dengan troponin. Oke. Ketika ion kalsium itu sudah berikatan dengan troponin, maka ikatan tersebut akan menyebabkan perubahan struktur dari troponin ya. Jadi saya ulang lagi, ketika ion kalsium itu sudah berikatan dengan troponin, maka itu akan mengakibatkan adanya perubahan struktur dari troponin. Nah, perubahan tersebut akan memberikan dampak bahwa daerah tropomiosin akan aktif ya. Saya tulis bagaimana ya? Sebentar, ini kan ion kalsium berikatan dengan troponin. Langsung saja ya, saya tulis di sini yang mengakibatkan perubahan struktur pada troponin. Nah, kemudian perubahan struktur pada troponin ini nantinya akan mengakibatkan daerah tropomiosin menjadi aktif. Mana tadi tropomiosin aktif? Iya, yang kayak benang ini ya. Tropomiosin ini yang kayak membulat-bulatkan itu adalah tropomiosin. Daerah tropomiosinnya ini akan aktif. Kemudian apa yang terjadi ketika daerah tropomiosin itu aktif? Maka kepala miosin ya, kepala miosin ini bisa berikatan dengan filamen aktin. Jadi kepala miosin yang warna ungu ini nantinya akan bisa berikatan dengan aktin filamen atau filamen aktin yang berwarna coklat ini ya. Nah, ikatan kepala miosin dengan filamen aktin ini akan membentuk aktomiosin ya. Paham? Jadi di sini daerah tropomiosin aktif, kemudian nantinya kepala miosin akan berikatan dengan filamen aktin. Nah, ikatannya itu nanti akan membentuk aktomiosin ya. Jadi aktin sama miosin berikatan akan menjadi aktomiosin. Oke. Nah, ketika terbentuknya aktomiosin inilah, maka nantinya sarkomernya ini, filamen miosinnya ini akan bisa bergeser dan juga memendek. Ketika dia itu sudah memendek, maka disitulah terjadi kontraksi otot. Paham ya? Ini tidak pas ya ininya. Saya tulis di sini saja. Setelah aktomiosin ini terbentuk, maka sarkomer ini akan memendek. Sarkomer akan memendek. Nah, ketika sarkomer ini memendek, daerah sarkomer ini memendek, maka terjadilah kontraksi otot. Oke, bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami? Kalau masih belum bisa dipahami, saya review sedikit. Jadi yang namanya kontraksi otot itu dimulai dengan datangnya impuls saraf ya. Nah, datangnya impuls saraf itu ketika adanya asetilkolin yang memenuhi celah sinapsis. Nah, ketika asetilkolin itu sudah memenuhi celah sinapsis, maka dia akan mempengaruhi ion kalsium ini datang ke serabut otot. Nah, ketika ada ion kalsium
sudah datang ke serabut otot, ion kalsium ini nantinya akan berikatan dengan troponin. Ikatan dari troponin dan juga ion kalsium ini akan mengakibatkan struktur dari troponin itu akan berbeda atau berubah ya. Nah, perubahan struktur pada troponin ini nantinya akan mengakibatkan daerah tropomiosin aktif. Nah, ketika daerah tropomiosin ini aktif, maka kepala miosin bisa berikatan dengan aktin membentuk aktomiosin. Nah, aktomiosin yang terbentuk ini akan mengakibatkan sarkomer ini bisa memendek. Memendeknya sarkomer ini itu adalah tanda dimulainya kontraksi otot atau tanda adanya kontraksi otot. Bisa dipahami ya? Oke, setelah itu mari kita kembali lagi ke soalnya agar kita bisa menyeleksi jawabannya. Mulai dari sini, ketika otot berkontraksi terdapat beberapa peristiwa berikut. Oke, kita analisis satu persatu. Yang pertama, ion kalsium bergabung dengan tropomiosin. Benar atau salah? Salah ya. Karena apa? Karena ion kalsium di sini bergabung dengan troponin. Berarti yang nomor 1 salah. Kemudian yang nomor 2, ion kalsium bergabung dengan troponin. Oke, benar ya. Yang nomor 3, tropomiosin membuka tempat pengikatan miosin ke aktin. Benar atau salah? Tropomiosin, katanya tropomiosin ini membuka tempat pengikatan miosin ke aktin. Benar ya, karena adanya tropomiosin ini nantinya kepala miosin akan berikatan dengan aktin. Berarti ini benar. Yang nomor 4, tropomiosin membuka tempat pengikatan miosin ke aktin. Ini benar atau salah ya? Kok ini nomor 4 sama ya? Kalau nomor 4 ini sama dengan yang nomor 3, berarti ini benar ya. Yang nomor 5, tropomiosin melepaskan diri dari miosin. Benar atau salah? Katanya, tropomiosin melepaskan diri dari miosin. Tidak ada yang melepaskan diri dari miosin. Berarti ini salah. Yang nomor 6, troponin melepaskan diri dari miosin. Ini juga salah, ya, tidak ada. Yang nomor 7, miosin mengikat aktin. Miosin mengikat aktin. Benar atau salah? Iya, benar, karena di sini kepala miosin akan berikatan dengan aktin. Jadi, yang nomor 7 benar. Berdasarkan data di atas, urutan peristiwa yang terjadi selama kontraksi otot adalah berarti nomor 2, kemudian 3 sama 4 ini sebentar ya. Kita lihat dulu yang ada apa ya. 3, 4 ini benar karena ini sama. Kemudian yang nomor 7, berarti 2, 3 atau 4 kemudian 7. 2, 3. Nah, ini ada ya. 2, 3 dan 7. Berarti jawabannya adalah D ya. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 26. Nah, di sini ada gambar ya. Gambarnya seperti ini. Ini adalah hasil restriksi. HAIN3 adalah enzim restriksi yang diekstrak dari Haemophilus influenza (RD), memiliki sisi restriksi seperti pada gambar yang ditunjukkan di atas. Pernyataan yang benar tentang enzim restriksi tersebut adalah, oke, berarti ini kita membahas tentang enzim restriksi. Jadi apa itu enzim restriksi? Enzim restriksi. Jadi enzim restriksi ini adalah salah satu enzim yang digunakan untuk memotong gen. Nah, untuk hasil dari enzim restriksi ya, hasil yang didapat itu ada 2 kemungkinan. Yaitu yang pertama adalah sticky end ya, sticky end. Kemudian yang kedua adalah blunt end. Nah, ini ada 2. Hasil yang didapat dari pemotongan enzim restriksi itu ada 2 ya. Sticky end, kemudian sama blunt end. Nah, apa bedanya keduanya? Hasil sticky end ini didapat ketika enzim restriksi itu memotong 2 bagian yang tidak sama ya. Memotong 2 bagian yang tidak sama. Contohnya seperti apa? Ini contoh dari hasil enzim restriksi yang tipe sticky end ya. Dilihat di sini,
panah ini menunjukkan enzim restriksinya. Nah, di sini bagian yang dipotong itu sama atau tidak? Tidak sama ya. Karena apa? Yang pertama di sini ya di ujung, kemudian yang kedua di antara ujung di apa ya ini ya? Di nomor 2, di sebelumnya ujung ya, tidak di ujung. Nah, kalau misalnya ini hasilnya seperti ini, nantinya akan menghasilkan sticky end atau hasil yang tidak sama. Dilihat di sini ya. Oke, nanti dia akan menjadi hasilnya seperti ini. Dia tidak sama ini ya. Ini namanya sticky end. Nah, kemudian untuk yang kedua, blunt end. Blunt end itu terjadi ketika enzim restriksi itu memotong dua bagian yang sama ya. Memotong dua bagian yang sama, maksudnya tempatnya ya. Yang sama tempatnya. Jadi kayak misalnya gini, misal saya langsung saja ya ke ini. A, G, C, T, T. A, gitu ya. Kemudian di sini ada T, T, C, G, A, A. Nah, kemudian enzim restriksinya itu ada di sini. Yang satu di bagian sini, yang satu di bagian sini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka nantinya akan menghasilkan dua potongan yang sama ini ya. Tidak ada sticky end, tapi blunt end. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami dari sini? Oke, kalau begitu langsung kita lihat opsi jawabannya. Pernyataan yang benar tentang enzim restriksi tersebut adalah untuk yang A, hasil restriksi adalah ujung sticky end. Oke, benar ya, karena ini pemotongannya tidak sama. Enzim restriksinya memotong di bagian yang tidak sama. Oke, sepertinya jawabannya A, tapi kita lihat dulu B, C, dan juga D. Yang B, hasil restriksi adalah ujung blunt end. Nah, sudah salah ya. Karena apa? Karena enzim restriksinya ini bagian yang dipotong tidak sama. Oke, yang B salah. Kemudian yang C, hasil restriksi adalah ujung blunt end. Lah, blunt end lagi, berarti salah. Kemudian yang D, hasil restriksi adalah ujung blunt end lagi ya. Berarti salah. Sudah jelas jawabannya adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 27. Kehidupan di dunia ini sangat tergantung pada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menunjukkan bahwa bukanlah hal yang sulit bagi Allah untuk menghidupkan kembali bumi yang mati. Quran Surat Yasin ayat 33-36. Seperti pada kasus pembentukan hutan pada daerah yang mati sebagai akibat dari fenomena alam seperti gunung meletus. Proses tersebut pada ilmu biologi dikenal sebagai proses suksesi. Gambar grafik di bawah ini saya letakkan di atas ya, menunjukkan hasil pengamatan terhadap perubahan pada komposisi tanaman di gunung yang meletus puluhan tahun yang lalu secara rutin. Berdasarkan gambar di atas, tentukan urutan gambar yang tepat. Oke, di sini ada grafik yang menunjukkan proses adanya suksesi. Oke, ini kita membahas tentang ekologi, di mana ekologi itu biasanya yang sering keluar adalah suksesi. Sebenarnya apa sih suksesi itu? Jadi, suksesi itu adalah proses perubahan dalam struktur komunitas ekologi dari waktu ke waktu secara perlahan-lahan ya, menuju ke lingkungan yang stabil ya. Jadi saya ulangi, suksesi tadi itu adalah proses perubahan dalam struktur komunitas ekologi dari waktu ke waktu menuju ke lingkungan yang stabil. Itu adalah suksesi. Nah, salah satu faktor adanya suksesi itu adanya gunung meletus. Nah, ketika gunung meletus itu kan pasti semuanya hancur, lingkungannya itu hancur. Nah, setelah itu nantinya akan ada komunitas-komunitas yang baru ya, atau populasi yang baru yang menghuni pada wilayah tersebut. Nantinya komunitas-komunitas itu nantinya akan berubah seiring dengan berjalannya waktu sampai lingkungan itu stabil kembali. Kapan dikatakan lingkungan itu stabil? Ketika jumlah dari populasi yang mendiami komunitas tersebut itu sama ya. Jadi tidak ada perubahan jumlah lagi. Ya, bisa dikatakan sama. Oke. Di sini ada gambar yang menunjukkan jumlah dari populasi yang ada di wilayah
bekas dari gunung meletus ya. Di sini ada 4 grafik, di sini ada U, kemudian ada R, ada F, dan juga ada S. Nah, untuk yang U ini, di sini dikatakan bahwa herba itu ukurannya lebih besar ya. Ada herba dan juga perdu. Berarti di sini suatu komunitas ini dibentuk oleh herba dan juga perdu ya. Kemudian yang R, di sini ternyata ada herba, perdu, pohon kecil dan juga pohon besar. Ya, berarti ada 4 populasi. Di sini ada herba, perdu, pohon kecil, sama pohon besar. Nah, untuk yang F juga sama, herba, perdu, pohon kecil, dan juga pohon besar. Tapi ini jumlahnya itu berbeda. Di sini ketika pohon besar itu sudah banyak, maka herba dan juga perdu itu akan berkurang daripada jumlah yang R. Ya, kemudian untuk yang S ternyata hanya dihuni herba saja. Oke, bagaimana kita menganalisisnya? Yang namanya suksesi, saya tadi sudah menjelaskan, ketika ada gunung meletus ya, suatu wilayah itu akan kosong. Wilayah itu akan kosong ya, wilayah itu akan kosong. Di sini misalnya wilayah bekas dari gunung meletus, ini akan kosong. Kemudian biasanya apa yang muncul pertama kali? Iya, tumbuhan herba ya. Yang muncul pertama itu adalah tumbuhan herba. Herba ini muncul pertama. Karena apa? Karena herba ini biasanya rumput-rumputan itu juga herba ya. Jadi herba ini adalah tumbuhan kecil ya, tumbuhan pendek dan juga kecil yang berbatang basah karena banyak mengandung air ya. Nah, ini biasanya yang pertama kali menghuni komunitas yang bekas gunung meletus ya. Kemudian setelah adanya herba, maka ada yang namanya perdu. Perdu ini apa? Perdu ini tumbuhan yang ukurannya itu kecil, di bawah sekitar 6 meter ya. Jadi setelah herba nanti akan dihuni oleh perdu. Nah, setelah adanya perdu maka akan dihuni oleh pohon kecil. Setelah itu baru ada yang namanya pohon besar. Nah, ini adalah populasi yang mungkin ya. Populasi yang nantinya akan menghuni daerah bekas gunung meletus ini. Oke, dari sini berarti kita urutkan grafiknya ini. Yang pertama adalah herba dulu, hanya herba dulu yang muncul. Oke, S ya. Ini adalah grafik yang pertama. Dari herba kemudian muncullah perdu. Herba dan juga perdu. Nah, ini dia U, berarti ini grafik kedua. Setelah itu ada pohon kecil. Pohon kecil, F dan juga R ini ada pohon kecil, tapi kita lihat dulu pohon besar di sini kecil, di sini jumlahnya masih kecil. Biasanya pohon besar itu ya jumlahnya itu lebih besar atau lebih kecil dulu. Iya, ketika jumlahnya lebih kecil dulu berarti ini grafik ketiga. Setelah itu grafik F adalah grafik yang keempat. Jadi urutan grafik yang benar adalah S, U, R, F. Kita lihat dulu ya, langsung jawabannya. S, U, R, F. Oke, langsung ketemu ya, berarti jawabannya D. Bisa dipahami ya, ini tentang ekologi, dan bahasan tentang ekologi itu paling gampang daripada bahasan-bahasan yang lainnya. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 28. Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat untuk suatu penyakit, penyakit itu akan sembuh dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Pemberian antibiotik pada orang yang terserang influenza bukanlah untuk mematikan virus yang bertransduksi di dalam sel, melainkan bertujuan untuk, berarti kita sebenarnya ini membahas tentang mikrobiologi lagi ya. Di sini ada yang harus digarisbawahi itu adalah influenza dan juga antibiotik. Oke, kita bahas satu persatu ya, mulai dari antibiotik dulu. Antibiotik itu adalah obat yang bisa membunuh bakteri ya. Jadi ini adalah obat yang bisa membunuh bakteri. Kita lihat di sini, apakah influenza itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri? Tidak, iya. Jadi, yang namanya influenza itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang disebabkan oleh virus influenza, virus.
influenza. Nah, oke. Ketika orang yang terkena influenza ini biasanya dikasih antibiotik. Nah, apakah antibiotik ini bisa mematikan virus? Tidak ya. Jadi antibiotik itu tidak bisa mematikan virus. Tapi kenapa kok orang yang influenza diberi antibiotik? Jadi begini ceritanya ya. Orang yang terkena influenza, orangnya ini kan kemasukan virus ya. Nah, ketika virus itu datang ke dalam tubuh, itu akan menyebabkan kekebalan kita menurun ya. Kekebalan kita menurun. Nah, ketika kekebalan kita itu menurun, maka akan banyak memberikan peluang bagi bakteri-bakteri atau kuman yang ada di sekitar lingkungan itu masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi ketika kekebalan kita itu menurun, maka akan memberi peluang bakteri masuk ke dalam tubuh. Bakteri masuk ke dalam tubuh. Nah, bakteri ini tadi kan bisa bisa diobati oleh antibiotik. Makanya ketika kita itu influenza ya, influenza itu karena adanya virus dan kekebalan kita menurun, nantinya akan memberikan peluang bagi bakteri itu masuk ke dalam tubuh. Jadi kita itu diberikan antibiotik agar apa? Agar di dalam tubuh kita itu tidak terjadi inflamasi atau infeksi oleh bakteri ya. Tidak terjadi infeksi oleh bakteri gitu ya. Jadi ya udah, kalau influenza ya udah di tubuh kita hanya ada virus di dalamnya, tidak ada bakteri juga, makanya dikasih antibiotik. Itulah mengapa ketika kita itu influenza biasanya juga dikasih antibiotik ya. Oke, sudah paham ya? Sekarang kita lanjut membaca soalnya dan membaca opsi jawabannya. Pemberian antibiotik pada orang yang terserang influenza bukanlah untuk mematikan virus yang berinteraksi di dalam sel, melainkan bertujuan untuk yang A, menghentikan proses replikasi virus dalam sel. Benar atau salah? Salah, karena apa? Karena antibiotik itu obatnya bisa membunuh bakteri, hanya bisa membunuh bakteri ya, tidak bisa membunuh virus. Jadi di sini salah. Kemudian yang B, menghambat perkembangan virus flu. Ini juga salah karena antibiotik itu dia bekerjanya pada bakteri, bukan pada virus. Kemudian yang C, hambatan terhadap infeksi sekunder oleh bakteri. Nah, ini benar ya, karena di sini dikatakan bahwa ketika kita diberi antibiotik ketika flu, maka nantinya tidak akan ada infeksi lagi oleh bakteri yang ada di sekitar lingkungan kita. Jadi kemungkinan jawabannya C, tapi kita lihat dulu yang D. Hambatan terhadap pembelahan sel yang terinfeksi virus, lagi-lagi virus ya. Antibiotik itu tidak untuk virus tapi untuk bakteri. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, di sini mudah ya. Pokoknya kuncinya itu adalah antibiotik dan juga influenza. Influenza itu disebabkan oleh virus, sedangkan antibiotik itu dia bekerja pada bakteri. Berarti kalau opsi jawabannya ada virusnya, berarti salah ya. Jawabannya adalah yang bakteri, karena antibiotik bekerja pada bakteri. Oke, bisa dipahami ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah tulisan, salah penjelasan, dan lain sebagainya. Apabila ada yang kurang paham atau mungkin ada jawaban yang berbeda dengan saya, bisa langsung komen ke kolom komentar ya. Karena di sini kita berdiskusi bersama, tidak hanya saya yang mengajar saja. Oke, baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.